Assalamualaikum, saya Ambardi. Video ini menjelaskan mengenai cara membuat paper bag sesuai ukuran yang diinginkan. Oke, kita mulai. Membuat paper bag sesuai ukuran yang diinginkan, harus diketahui ukuran kertas yang diperlukan. Maka perlu diketahui ukuran panjang, lebar, tinggi paper bag yang akan dibuat. Misal ukuran paper bag yang akan dibuat panjang 12,5 cm, lebar 6 cm, tinggi 17,5 cm. Bikin dulu pola umum paper bag seperti terlihat di layar. Lihat sisi paling kiri, yaitu lipatan sambungan umumnya 1,5 cm. Jika ukuran kertas terbatas, bisa saja hanya 1 cm, tapi umumnya 1,5 cm. Kemudian sampingnya, itu sisi lebar, maka ukuran lebar yang diinginkan 6 cm. Sampingnya lagi adalah sisi panjang. Panjang yang diinginkan adalah 12,5 cm. Selanjutnya sama, sisi lebar dan sisi panjang juga, yaitu lebar 6 cm dan panjang 12,5 cm. Jadi paper bag ada dua sisi lebarnya dan dua sisi panjangnya. Kemudian lipatan atas umumnya 4 cm. Ini disesuaikan ukuran paper bag, juga ukuran kertas. Kemudian tinggi paper bag yang diinginkan yaitu 17,5 cm. Selanjutnya lipatan bawah. Ini harus lebih kecil dari ukuran lebar paper bag. Umumnya lebar dikurangi 1. Ini juga disesuaikan kondisi kertas. Jadi kalau lebar 6 cm, maka 6 cm dikurang 1 cm sama dengan 5 cm. Kemudian hitung jumlah sisi horizontal dan jumlah sisi vertikal. Yang horizontal 1,5 cm ditambah 6 cm ditambah 12,5 cm ditambah 6 cm ditambah 12,5 cm sama dengan 38,5 cm. Jadi 38,5 cm ini adalah panjang kertas. Selanjutnya jumlah juga sisi vertikal, yaitu 4 cm ditambah 17,5 cm ditambah 5 cm sama dengan 26,5 cm. Jadi 26,5 cm ini adalah lebar kertas. Jadi paper bag panjang 12,5 cm, lebar 6 cm, tinggi 17,5 cm. Ukuran kertas yang diperlukan adalah 38,5 cm dikali 26,5 cm. Kemudian dibuat pola ukuran asli atau lengkapnya sesuai ukuran panjang, lebar, tinggi, serta hasil hitungan ukuran kertas yang diperlukan. Untuk membuat paper bag bisa dengan beberapa desain pola. Pola nomor 1 adalah pola paling lengkap. Pola ini cocok digunakan untuk membuat paper bag jumlah banyak. Jadi ini pola untuk dibuatkan pisau ponnya. Maka jumlah paper bag yang banyak akan cepat pengerjaannya. Dengan mudah melipat dan lem sesuai alur garis lipatan yang sudah ada. Pola nomor 2, jika membuat paper bag satuan atau sedikit, bisa di-print atau diukur sendiri kertasnya langsung. Jadi tidak pakai pisau pon. Kemudian dilipat di lem sesuai desainnya. Pola nomor 3, prinsipnya sama dengan pola nomor 2, tapi nomor 3 ini lebih singkat dan sederhana.
Untuk menentukan ukuran sisi lebar satunya, serta dua sisi panjangnya, karena paper bag ada dua sisi lebar dan dua sisi panjang, ini dilakukan dengan langsung dengan cara melipat kertasnya. Pola nomor 4, ini dengan cara menyambung kertas, digunakan jika kertas yang tersedia terbatas, atau kertas yang tersedia lebih kecil dari total ukuran paper bag, atau untuk tujuan tertentu, misal akan diprint atau dicetak, gambar, tulisan, dan lain-lain, sehingga agar kertas bisa masuk ke mesin printer atau mesin cetak yang ukurannya juga terbatas, maka membuat paper bag-nya dengan cara kertas disambung. Oke, pakai pola nomor 3, karena bikin paper bag-nya satuan atau jumlah sedikit, sekaligus agar mengerti cara melipat kertasnya. Oke, desain dulu pola paper bag-nya. Ini saya pakai Corel Draw 2021 langsung pada layar lembar kerja, karena untuk membuka Corel Draw dari awal saya anggap sudah bisa. Oke, langsung saja pilih A3 karena cukup untuk ukuran kertasnya. Kertas yang diperlukan ukuran 38,5 cm kali 26,5 cm. Pilih landscape, kemudian rubah atau pilih satuannya cm. Klik rectangle tool, geser atau tarik saja bebas, kemudian tentukan ukurannya. Menentukan ukuran panjang dan lebar bisa di sini. Objek tetap dipilih. Tulis panjangnya 38,5 cm dan lebar 26,5 cm. Kemudian tekan enter di keyboard. Atau cara lain, saya lebih suka pakai transform. Kita ulang ya. Munculkan dulu transform. Klik window. Kalau versi lain Corel Draw-nya caranya bisa beda. Ini saya pakai Corel Draw 2021. Klik window, kemudian klik Dockers. Pilih transform. Muncul transformnya. Di sini ada size, scale, and mirror, dan lain-lain. Pilih size, perhatikan, kosongkan, jangan dipilih kotak kecil, proporsional, karena panjang dan lebarnya sudah ditentukan, yaitu isi W dengan 38,5 cm dan H dengan 26,5 cm. Kemudian klik apply atau tekan enter di keyboard. Agar posisi di tengah, klik atau tetap dipilih objeknya. Kemudian tekan huruf P. Ini sudah di tengah. Selanjutnya copy, tekan CTRL, kemudian huruf C, kemudian CTRL, kemudian huruf V. Jadi ini sudah di copy, ada dua. Kemudian ke transform lagi, pilih size, isi W 1,5 cm, kemudian pilih kotak kecil posisi ini, kemudian klik apply atau tekan enter di keyboard. Ini adalah lipatan sambungan yang akan dilem. Kemudian tetap objek dipilih, copy, tekan CTRL, kemudian huruf C, lanjut tekan CTRL, kemudian huruf V. Ini sudah di copy jadi dua. Kemudian ke transform lagi, pilih scale and mirror. Isian ini biarkan saja. Juga pilih proportional.
kemudian pilih Mirror Horizontally. Kemudian pilih kotak posisi ini. Selanjutnya, klik Apply atau tekan Enter di keyboard. Kemudian tetap dipilih atau diseleksi. Kemudian ke Transform lagi. Pilih Size, isi W 6 cm. Kotaknya pilih posisi ini. Yang proporsional jangan dipilih. Klik Apply atau tekan Enter di keyboard. Ini sisi lebar paperback. Selanjutnya, pilih atau klik di sini. Copy, tekan CTRL, kemudian huruf C. Lanjut, tekan CTRL, kemudian huruf V. Tetap dalam kondisi dipilih atau seleksi. Ke Transform, pilih Size, isi H 4 cm. Pilih posisi di sini, proporsional, kosongkan, kemudian klik Apply atau tekan Enter di keyboard. Ini adalah sisi lipatan atas paperback. Selanjutnya, klik di sini, copy, tekan CTRL, kemudian huruf C, lanjut, tekan CTRL, kemudian huruf V, untuk mengkopinya. Dalam kondisi dipilih atau seleksi, kemudian ke Transform lagi, pilih Size, isi H 5 cm, pilih posisi ini, kosongkan proporsional, kemudian klik Apply atau tekan Enter di keyboard. Ini adalah sisi lipatan bawah paperback. Ini sudah jadi polanya. Sebelum di print, rubah dulu ketebalan garis. Ini saya pakai ketebalan garis 4 pt agar lebih jelas saat menjelaskannya. Maka sekarang kita rubah ketebalan garisnya. Blok atau seleksi semua pola desainnya. Ini terlihat 4 pt, rubah jadi 1 atau 1,5 pt. Ini saya pilih 1 pt, maka garisnya jadi lebih tipis. Oke, kemudian siap di print di kertas tebal. Ini hasil print pola paperbacknya. Ini pakai kertas tebal agar awet karena bisa dipakai beberapa kali, dan agar mudah menandakan garis polanya. Baiknya dilapis board agar jadi lebih tebal. Lem boardnya beri alas agar lem tidak mengotori ubin. Dengan kuas beri lem ke seluruh permukaan board. Kemudian ratakan lem dengan busa. Bersihkan tangan dari lem. Lepas alas boardnya. Tempelkan pola yang sudah di-print di kertas tebal. Tempelkan ke board dari ujung pinggir. Kemudian ditekan, gosok, pakai alat tekan gosok. Bisa juga tekan dengan kain. Menggunakan alat gosok, tekan lebih kuat. Perhatikan, ini baru dilem satu sisi boardnya, agar board tidak lengkung dan hasil lebih bagus dan rata. Baiknya, baliknya juga dilem, dilapis kertas tebal juga. Cara lem dan melapisnya sama seperti tadi. Bedanya, sisi yang ini kertas tebalnya polos, tidak perlu di-print pola.
Selanjutnya, rapikan pola yang sudah dilapis karton board. Potong pinggir keliling pola. Siapkan cutter. Ini ujung isi cutter sudah tumpul, maka patahkan agar cutter tajam lagi. Ini cutting mat atau alas potong. Kemudian gunakan penggaris besi, potong dengan cutter keliling pola sesuai garis pola. Ini pola sudah jadi, lebih tebal karena dilapis karton board. Selanjutnya, ini bahan-bahan untuk membuat paper bag. Kertas, ini kertas handmade, pinggir atau tepi acak-acakan. Pola paper bag, pena, penggaris, cutter, bekas kartu perdana, alat tekan atau alat gosok, bahan plastik, cutting mat, karton tebal, penguat sisi atas ikatan tali, dan bagian bawah paper bag, lem serta kuas, busa untuk meratakan lem atau mengurangi lem yang terlalu banyak, kain untuk lap, pola lubang, ini agar melubangi tempat tali paper bag lebih cepat, tidak perlu diukur satu-satu, jadi bisa dipakai untuk banyak paper bag. Ini dibuat sesuai ukuran sisi depan atau sisi belakang paper bag. Alat pembolong, tali paper bag, ini memakai tali natural serat alam agar sesuai bahan kertasnya, yaitu kertas handmade. Karton board, alas untuk mengelem. Selanjutnya, proses pembuatan paper bag-nya. Ini kertas handmade, pinggir atau tepi acak asli natural. Pilih sisi yang halus seratnya untuk digaris pola. Jadi bagian kasar yang menonjolkan seratnya yang di bagian luar. Jadi ini bagian halus yang akan digaris pola. Letakkan pola di atas kertas, kemudian dengan pena tandai tiap ujung posisi garis dan sekitar sudut ujung-ujung pola. Kemudian angkat polanya. Sebelum keliling dan ujung-ujung yang ditandai tadi dipotong, lipat dulu bentuk garis bagian lipatan-lipatan paper bag. Caranya ini bisa tekan dan gesek secukupnya dengan belakang isi cutter, jadi yang tumpulnya bukan bagian tajamnya. Hubungkan dua titik atau tanda tadi dengan penggaris, kemudian tekan gesek pakai belakang isi cutter, kemudian kertas diangkat tegak sambil ditekan ke penggaris. Kemudian dilipat sambil ditekan atau digosok pakai belakang cutter. Selanjutnya sama seperti tadi, hubungkan dua titik atau tanda dengan penggaris.
Bedanya ini ditekan, gesek pakai bekas kartu perdana. Kemudian ditekan, gosok pakai alat gosok bahan plastik. Lakukan semua tanda dari pola bentuk garisnya. Setelah semua garis terbentuk, potong keliling yang sudah ditandai pola tadi. Alasi dengan cutting mat saat memotong agar ubin tidak gores dan memotongnya lebih lancar. Jika ujung isi cutter sudah tumpul, maka patahkan agar cutter tajam lagi. Sebelum dilem, bentuk dan temukan semua garis dengan cara melipat. Ini yang 1,5 cm dilipat, kemudian lipat lagi 6 cm, kemudian lipat satukan ujungnya, didapat garis lipatan baru. Tekan atau gosok, terbentuk garis lipatan baru. Kemudian tetap dilipat sisi 1,5 cm, lanjut satukan dengan sisi ujung kertas. Tekan atau gosok, terbentuk garis lipatan baru lagi. Lem karton penyangga atau penguat tempat tali. Alasi dengan karton board agar lem tidak mengotori ubin. Ukuran karton penyangga ini lebih kecil dari ukuran batas garis lipatan. Jika perlu, gunakan busa untuk meratakan lem. Karton tempat tali ini dipasang duluan agar lebih mudah daripada dipasang setelah paper bag jadi. Tekan dan gosok agar menempel rata. Tekan dan gosok agar menempel rata. Lem sisi lipatan sambungan. Juga sisi ujung yang akan disatukan agar menempelnya rata kena lem semua. Lipat dan satukan sambungannya. Tekan dan gosok
agar menempel rata. Lipat kedua sisi lebar paper bag. Tekan, gosok sesuai lipatannya. Kemudian, ini cara melipat bagian bawah paper bag. Cara melipat bagian bawah paper bag ada berbagai cara. Saya contohkan 3 cara. Ini akan mudah jika sudah terbiasa. Cara melipat ini agar hasil jadi paper bag rapi hanya ada satu sisi yang bergaris. Ini di layar kecil ada cara lain melipatnya. Cara melipatnya, satukan sisi ini dengan sisi ini, sambil sudut ujung dibikin lancip. Setelah sudut lancip dan sisi menyatu rata, kemudian kertas ditekan. Agar memudahkan bisa diberi tanda agar lipatan pas dan rata. Itu sudut ujung dibuat lancip. Kalau pakai pisau pon dengan desain pola lengkap, maka garis lipatan sudah ada, akan lebih mudah melipatnya. Kemudian ratakan sedikit ujung sisi ini dan juga sisi ini. Kemudian lipat ratakan sisinya. Kemudian ratakan sedikit ujung sisi ini dan juga sisi ini. Kemudian lipat ratakan sisinya. Agar terlihat rapi, yang dilipat sisi yang ada 1,5 cm sambungan. Kemudian tarik dan tekan, gosok sesuai lipatannya. Selanjutnya, buka lipatan. Ini untuk memasang karton penyangga bawah.
Lem kartonnya, alasi karton board. Jika perlu, ratakan lem dengan busa. Masukkan kartonnya, ratakan. Ukuran karton lebih kecil dari panjang lebar bagian bawah. Kemudian sempurnakan lem bagian bawah sesuai arah bentuk lipatannya. Tekan dan gosok agar menempel rata. Tekan dan gosok agar menempel rata. Setelah dilem paper bag, segera dibuka agar jika ada sisa lem yang luber tidak menempel. Kemudian lipat ke dalam bagian atas paper bag. Perhatikan karton penyangga tempat tali. Bisa saja dipasang terakhir setelah paper bag jadi, tapi memasangnya akan susah dibanding dipasang sejak awal seperti tadi. Jadi ini tinggal melipat ke dalam saja. Setelah itu putar-putar sambil meratakan lipatannya. Perhatikan dengan cara lipatan bawah tadi, maka sisi panjang hanya ada satu sisinya yang bergaris, tidak kedua sisinya. Biasanya untuk memfoto produk pakai paper bag, pakai sisi yang polos, jadi paper bag terlihat utuh rapi. Juga bisa dianggap paper bag masih baru karena belum terlipat-lipat. Selanjutnya, membolongi sisi atas untuk tempat tali. Ini pakai pola sesuai ukuran sisi depan atau belakang paper bag. Juga sesuaikan posisi lubangnya. Jadi tidak perlu mengukur satu-satu. Ini akan memudahkan jika membolongi paper bag jumlah banyak. Agar bentuk lubang bagus, baiknya sisi belakang dilapisi kertas sebelum dilubangi. Contoh, ini ada paper bag lagi, warna coklat, dibolongi pakai pola, jadi tidak perlu ukur posisi lubang satu-satu, dengan pola bisa langsung. Cara melobangi dengan memakai alat pembolong. Agar bentuk lubang bagus, baiknya sisi belakang dilapisi kertas sebelum dilubangi. Selanjutnya pasang tali. Ini pakai tali natural agar cocok dengan jenis kertas handmade. Panjang tali 30 cm. Disesuaikan dengan ukuran paper bag. Ikat bikin simpul ujungnya, kemudian masukkan ke lubangnya. Kemudian masukkan ke lubang lagi dan ikat simpul lagi.
Ikat bikin simpul ujungnya, kemudian masukkan ke lubangnya. Kemudian masukkan ke lubang lagi dan ikat simpul lagi. Biasanya untuk memfoto produk pakai paper bag pakai sisi yang polos, bukan sisi yang bergaris. Jadi ini paper bag-nya rapi, hanya ada satu sisi yang bergaris. Sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.